Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat, yang seperti biasa selalu didampingi oleh Bu Mariati dalam setiap kali melakukan pembelajaran. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Baik anak-anak semuanya, hari ini saya dan Bu Mar di sini juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya. Tidak kurang suatu apa. Anak-anak juga demikian, mudah-mudahan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apa? Dengan selalu menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan selalu menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Anak-anak semuanya, sebagai bentuk syukur kita beribadah harus selalu kita jalankan. Bagi yang beragama Islam, silahkan sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, silahkan harus selalu beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Anak-anak semuanya dalam setiap agama tentu mengajarkan agar kita selalu taat, patuh, dan berbakti kepada orang tua kita. Maka lakukan itu semuanya. Anak-anak, rukun dengan teman, rukun dengan saudara, rukun dengan adik, dengan kakak, itu juga merupakan salah satu bentuk ajaran dari agama kita masing-masing, dan juga merupakan pengamalan dari Pancasila. Anak-anak, yang selanjutnya berdoa. Itu juga merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Maka yuk pembelajaran kita hari ini kita awali bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar mudah kita pahami, bisa benar-benar mudah kita mengerti, yang pada akhirnya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama lagi. Kali ini sudah belajar di tema yang ketiga, yang bertema benda di sekitarku. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar di subtema yang pertama dan pembelajaran yang pertama pula. Anak-anak, seperti biasa, setiap kali belajar, setiap kali kita melakukan apapun, kita harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Kita akan belajar hari ini. Tentu Pak Rahmat dan Bu Mar sudah menetapkan tujuan belajar yang harus kita capai pada kesempatan hari ini. Apa sih tujuan belajar kita? Nah, setelah belajar nanti diharapkan anak-anak yang pertama dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, mengklasifikasikan benda dan non benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Yang keenam, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, mengidentifikasi bentuk, pola, irama sederhana.
Sedangkan yang kedelapan, memperagakan pola irama sederhana dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan ini, maka kita harus memperhatikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Harus mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan penuh semangat. Karena apa? Dengan semangat kita pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal dari kegiatan belajar kita, yuk kita simak bersama bacaan berikut ini. Nah, silahkan anak-anak dibaca. Di sini akan dibacakan Bu Mariati. Anak-anak menyimak di buku masing-masing boleh, di layar HP-mu juga boleh, di layar komputermu juga boleh. Kalau di dalam buku ini berada di halaman yang kedua. Silahkan dibuka. Silahkan Bu Mariati. Ya. Anak-anak, yuk perhatikan ya, ini ada bacaan. Tadi sudah diberitahu Pak Romat, kamu bisa mengulangi lagi membaca buku tematika halaman 2. Ya. Sekarang diperhatikan. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruangan. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Anak-anak semuanya, itu tadi teks sudah dibacakan oleh Bu Mariati. Nah, anak-anak di sini inti teksnya itu adalah bahwa benda-benda di sekitar kita itu ya ada yang merupakan benda hidup dan ada pula yang benda tidak hidup atau benda yang mati. Nah, kemudian ciri-ciri benda itu apa? Ciri-ciri benda itu diantaranya menempati ruang, kemudian mempunyai massa. Massa itu diukur dengan ditimbang. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ya, saya punya gambar ini. Ini adalah gambar panas api unggun. Nah, ini kalau pramuka ini api unggun malam-malam. Nah, panasnya. Panasnya. Apakah panas ini merupakan benda? Tidak, ya. Karena apa? Tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang, ya. Tidak punya massa. Berapa kilo? Nggak bisa, ya. Nah, yang kedua, minyak goreng. Kamu perhatikan, ini dalam botol ada isinya. Ini sampai sini. Berarti menempati ruang. Kalau begitu, minyak goreng itu merupakan benda bukan? Iya, tentu minyak goreng merupakan benda. Karena apa? Menempati ruang. Dan ini ketika ini ditimbang, pasti ada bebannya, ada massanya. Nah, ingat tadi cirinya benda adalah menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, gambar yang ketiga ini baterai, cahaya dari senter, ya. Kalau orang lama bilang senter. Ini dari lampu. Wah, ini cahaya ini. Apakah cahaya ini merupakan benda?
Nah, cahaya lampu ini, apakah ini merupakan benda? Ya, tidak ya. Karena tidak bisa ditimbang dan tidak menempati ruang. Ya, tidak memenuhi ciri-ciri dari benda. Nah, anak-anak, yang berikutnya ini adalah ember, tempat air biasanya. Apakah ini ember merupakan benda? Iya. Karena apa? Menempati ruang dan bisa ditimbang atau mempunyai massa. Coba bayangin, ini ember kalau satu mungkin ringan. Coba ada ember 200 ditumpuk jadi satu, sini anak-anak suruh ngangkat pasti nggak kuat ya, no? Karena apa? Mempunyai massa. Nah, yang berikutnya adalah anak-anak es. Ya, ini seger nih kalau siang-siang es. Buat es teh, es jeruk, aduh enak banget, seger banget. Pak Rahmat jadi pengen minum es nih. Tapi nggak boleh minum es. Ya. Nah, anak-anak semuanya, apakah es ini merupakan benda juga? Iya, es ini juga merupakan benda karena menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, berikutnya anak-anak, balon. Nah, kalau balonnya ini otomatis merupakan benda, tapi balon ini merupakan benda karena apa? Menempati ruang dan mempunyai massa. Pak, mau bisa terbang sendiri? Iya, tapi kan menempati ruang. Coba ada, kalau itu kan gasnya, benda gas ya. Tapi menempati ruang di dalam balon ini. Kalau dikeluarin, balonnya nggak bisa terbang. Nah, yang berikutnya adalah ini gambar nada. Ini berarti suara. Suaranya Pak Rahmat yang indah ini, yang merdu ini, bukan merupakan benda. Karena apa? Tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang, tidak punya massa. Ya. Nah, anak-anak, berikutnya saya punya gambar radio. Apakah radio itu merupakan benda? Iya, tentu, karena menempati ruang dan bisa ditimbang atau mempunyai massa. Nah, sekarang ini saya punya kelinci. Ini mewakili hewan. Ya, maka saya tulis hewan, bukan kelinci ya. Tapi hewannya berupa kelinci. Semua hewan itu merupakan benda. Karena apa? Menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, anak-anak semuanya, nah, benda-benda ini bisa kita kelompokkan menurut ukurannya. Bisa kita kelompokkan menurut warnanya. Bisa kita kelompokkan menurut bentuknya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya antara kelinci dengan radio, pasti beratnya tidak sama, bentuknya tidak sama, ya toh? Terus ukurannya juga tidak sama, ukurannya berbeda. Nah, sekarang saya punya sebuah almari. Ini sebuah almari. Nah, almari ini kalau dibandingkan dengan dengan ban, besar mana? Otomatis besar almari, tidak sama ya. Kalau almarinya lebih kecil dari ban, berarti almarinya kecil banget. Almari mainan. Kemudian kalau dibandingkan dengan kursi, coba ini kamu bandingkan, ini otomatis ukurannya berbeda-beda. Nah, ini anak-anak bisa kita kelompokkan sesuai dengan ukuran. Mana yang paling besar? Almari. Mana yang paling kecil? Kursi. Ya, begitu ya. Nah, masih ada lagi nih. Saya punya yang kecil lagi. Sebuah buku. Maka buku ini bisa saya taruh di atas almari karena ukurannya kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari bentuknya, nah, sekarang kita akan kelompokkan yang berikutnya dari bentuknya. Ini ada yang berbentuk bulat ya Bu ya, bola, ini bulat.
Kemudian ini berbentuk segitiga. Ini apa ya, berbentuk persegi, tapi ini ada kayak limas ya Bu ya. Kemudian ini bentuknya kayak begini segitiga, tapi enggak apa ini, punya ruang. Kemudian ini juga bentuknya segi empat ya. Ini berbeda-beda. Nah ini nanti bisa kita kelompokkan menjadi satu. Benda-benda yang segi empat, ini jadi satu. Yang segitiga ini. Benda-benda yang bulat hanya ini, ya, seperti itu ya. Nah, itu berdasarkan apa bentuknya. Nah, anak-anak sekarang kita coba yang berikutnya, saya punya gambar, kita kelompokkan berdasarkan warnanya. Ya, nah, berdasarkan warnanya. Ini ada benda-benda yang berwarna biru misalnya, nanti kumpulkan apa saja. Benda-benda yang berwarna putih, putih semua. Benda-benda yang berwarna ungu semua dikumpulkan jadi satu dan seterusnya. Ini kalau kita mengumpulkan berdasarkan warnanya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang anak-anak coba kamu perhatikan benda-benda di rumahmu, karena ini di rumah, tidak di sekolah. Kalau di sekolah, Pak Rahmat akan minta kamu memperhatikan benda-benda yang ada di kelas, di sekitar kelas. Tapi ini karena anak-anak di rumah, maka Pak Rahmat minta kamu perhatikan benda-benda di sekitar rumahmu. Nah, coba kamu kelompokkan ini. Nah, di sini berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, yang satu berdasarkan besarnya atau ukurannya. Silahkan dikelompokkan. Nah, ini nggak usah dikumpulin, ini silahkan untuk berlatih saja di rumah ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita pelajari tadi, kita baca tadi, nah sekarang kita perhatikan bahkan ini. Nah, ini benda kalau kita lihat dari jenisnya ada apa saja. Ada benda hidup. Tadi apa? Yang satu, benda yang tidak hidup. Kalau kita lihat dari sifat fisiknya, ada ukuran, kemudian ada bentuk, dan yang berikutnya ada warna. Kalau kita lihat dari cirinya, benda itu mempunyai massa, yang kedua menempati ruang. Ini anak-anak harus benar-benar paham. Dari bacaan tadi itu intinya ini. Intinya ini. Maka anak-anak harus benar-benar paham. Benda kalau dilihat dari jenisnya, itu ada benda hidup dan benda tidak hidup. Kalau dilihat dari sifat fisiknya, ada ukurannya, ada bentuknya, ada warnanya. Kalau dari ciri-cirinya, ada mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan mencoba untuk mengukur benda. Kita akan masuk ke ukuran. Nah, ketika mengukur, itu kita butuh alat ukur. Kali ini kita akan kenalkan alat ukur panjang. Nah, kita akan mencoba mengukur panjang. Ini penggaris. Nah, ini ada 0, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini penggaris. Ini ukuran sentimeter. Ini 1 cm. Dari 0 sampai 1, kedua, ketiga, ini namanya 1 cm. Kemudian ada ini meteran pita. Meteran, Pak. Meteran. Ya. Kemudian yang berikutnya ini meteran apa Ibu namanya ya? Meteran roll yang panjang ya, Bu ya. Kemudian ini ada meteran lagi yang biasa ini di bawah Pak Tukang, ini namanya meteran saku. Nah, anak-anak sekarang bagaimana cara mengukur? Yuk kita perhatikan baik-baik. Saya akan menggunakan penggaris. Yang awalnya kita akan menggunakan penggaris. Nah, kali ini saya punya gambar almari. Ini bukan almari, ini gambar almari. Nah, gambar ini akan saya ukur berapa tingginya. Dari sini sampai ke sini berapa. Maka caranya kita harus meletakkan penggaris dulu. Nah, seperti ini. Paling ujung pol ini harus rata dengan angka 0. Nah,
Kita akan ratakan dengan angka 0, rata persis dengan angka 0. Ya. Kemudian kalau sudah, kita tarik ke bawah, lihat ke bawah berapa ya. Nah, oh di sini angka berapa ini paling bawah lurusnya? Oh, angka 9. Berarti tinggi gambar almari ini adalah 9. Satuannya apa? Sentimeter. Gitu. Nah, anak-anak tahu nggak satuan panjang itu apa saja? Nah, sekarang saya kasih tahu dulu. Nah, ini satuan panjang itu ada ini. Ini dari atas ya, saya akan hitung dari atas. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, terus desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu yang paling kecil. Jadi setelah sentimeter itu biasanya kalau di penggaris ada garis-garis kecil-kecil, itu namanya milimeter. Nah, tahu ya anak-anak ya. Nah, kita akan coba menggunakan pertama ini, yang kita coba menggunakan sentimeter. Kayak ini tadi menggunakan sentimeter. Ini 1 sentimeter. Nah, ini di sini ada garis-garis kecil. Nah, ini namanya milimeter. Kemudian desimeter. Ini dm ini desimeter, 10 kali dari sentimeter. Jadi 10 cm ini namanya 1 desimeter. Meter 10 kali dari desimeter berarti 100 cm, dan seterusnya sampai kilometer. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pembelajaran yang akan datang. Nah, hari ini yang penting anak-anak mengenal satuannya dulu. Kayak ini ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Ini satuan panjang ya. Nah, anak-anak semuanya ada juga ya satuan yang lain, ada inci dan sebagainya, tapi kali ini yang saya kenalkan ini dulu. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita coba berlatih mengukur panjang benda ya dengan menggunakan penggaris. Nah, ini contohnya. Nah, anak-anak sekarang ini ada penghapus. Oh, ini mulainya sudah dari 0. Panjangnya berapa? Silahkan ditulis di sini. Pensil panjangnya berapa? Silahkan nanti ditulis di sini. Nah, silahkan ini dikerjakan di bukumu masing-masing. Jangan lupa ditulis tugas tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Jangan lupa juga dikasih tanggalnya. Jelas ya anak-anak ya? Yuk kita lanjutkan, kita ke berikutnya. Nah, anak-anak semuanya, benda-benda tadi ya bisa mengeluarkan bunyi yang bermacam-macam bunyinya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kita perhatikan benar-benar, benda-benda itu terbentuk dari bermacam-macam bahan. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca. Nah, itu semuanya akan mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, bunyi yang berbeda-beda itu bisa digunakan untuk menjadi iringan sebuah lagu ya, menjadi alat musik ya. Nah, alat musik yang tanpa nada itu dinamakan alat musik ritmik. Sekali lagi, alat musik yang tidak ada nadanya ya, tanpa nada itu dinamakan alat musik ritmik ya. Kalau ditanya apa alat musik ritmik itu apa? Alat musik yang tidak mempunyai nada atau tidak bernada. Saya punya contoh gambar di sini. Ini gambar ini. Kemudian ada ini. Ada ini. Nah, anak-anak semuanya, ini alat musik ritmik. Pak, saya nggak punya alat itu. Boleh nggak menggunakan alat lain? Benda apapun bisa.
mengeluarkan suara sehingga bisa digunakan sebagai alat musik ritmik. Saya punya contoh ini. Nah, ada. Ini alat rebana, ini mereknya Isuzu. Nah, kemudian ada ini. Nah, ini. Kemudian saya juga punya ini. Nah, suaranya berbeda-beda. Nah, anak-anak semuanya, supaya bisa serasi bunyinya, maka kita harus mengatur bunyi alat musik itu. Nah, itu yang dinamakan dengan pola irama, ya. Ketukan kuat, ketukan sedang, ada ketukan yang lemah. Yuk, sekarang kita lihat. Ini kita pola 1. Ya, berarti ini tadi keras, sedang, keras, sedang, keras, sedang. Nah, begitu toh? Wah. Ya kan? Jadi begini. Nah, gini terus ini polanya. Nah, ini pola yang pertama. Nah. Ya. Pola yang kedua ini keras, lemah, lemah. Berarti begini. Begitu terus. Nah, pola yang ketiga ini menjadi keras, lemah, sedang, lemah. Jadi keras, lemah, sedang, lemah. Keras, lemah, sedang, lemah. Keras, sedang. Ya, seperti itu ya. Itu berulang-ulang terus. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar bernyanyi dengan lagu berikut. Nah, lagu Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Nah, ini teka-teki. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja. Ya, ini lagunya ini. Silakan diperhatikan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyanyikan lagu Teka-teki sambil memainkan musik ritmik. 1, 2, 3. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja. Tidak berkali, tidak bertangan, tetapi dapat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, hari ini belajar kita sampai sini dulu.
tentu anak-anak sudah paham semuanya. Untuk lagunya silahkan diulang-ulang, berlatih, terus berlatih sampai bisa. Nanti di pembelajaran 3 ya, di pembelajaran 3 akan ada tugas menyanyikan lagu ini, tapi anak-anak harus mengiringi dengan menggunakan alat musik ritmik. Terserah anak-anak mau pakai apa ya, mau pakai Pak punyanya panci dapur boleh, boleh piring Iya, boleh ya. Nanti kita gunakan seadanya alat musik ritmik. Nah, anak-anak mulai berlatih dari sekarang. Nanti di pembelajaran 3 akan ada tugas itu. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir perjumpaan kita hari ini, yuk kita refleksikan belajar kita pada hari ini. Ya, apa sih yang sudah kita pelajari? Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan pada hari ini? Apakah kalian menemukan kesulitan? Apakah yang masih belum kalian pahami? Kemudian apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, sebutkan apa yang termasuk benda gas, apa yang termasuk benda cair. Ya, tadi ada bermacam-macam benda ya, ada minyak itu termasuk benda cair, balon tadi isinya balon itu benda gas, almari benda padat. Nah, anak-anak semuanya, saya sudah belajar kita hari ini. Yuk sekarang kita akhiri bersama. Nah, anak-anak semuanya, usai sudah pelajaran hari ini, sekarang kita akhiri bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya jangan lupa harus tetap belajar dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya jangan lupa Pak Ramadan Kumar minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di anak-anak semuanya. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan ya, karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa videonya di like, kemudian jangan lupa pula di share kepada sanak saudara kita, pada teman-teman kita, pada grup sosial mediamu. Yang mungkin di grup itu ada yang sama dengan kita belajar di kelas 3 supaya bisa ikut belajar bersama-sama. Yang terakhir, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah. Sekali lagi, yang masih merah saja, yang belum subscribe silahkan di subscribe, nggak bayar. Ya, terima kasih dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.